terkejut teman-teman karena melihat ketiga anaknya ini berlumuran darah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Ro. Teman-teman, jujur ya, belakangan ini kayak ngeri-ngeri sedep gitu teman-teman. Karena setiap aku ngelihat atau ngebaca berita-berita online, kebanyakan yang muncul itu adalah berita-berita kriminal. Nah, kemarin aku membaca sebuah berita yang sangat creepy banget dan benar-benar mengejutkan. Ada seorang ibu di Kepulauan Nias, Indonesia yang dengan tega membunuh anak kandungnya sendiri nih teman-teman. Bukan satu anak kandungnya ya, tetapi 3 anak yang dia bunuh. Apa yang menyebabkan dia sampai melakukan hal tersebut dan bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita bahas. Hari itu 9 Desember 2020, di mana seluruh Indonesia itu sedang melaksanakan pilkada ya, atau pemilihan kepala daerah di tempatnya masing-masing. Nah, di hari tersebut nih teman-teman, di saat semua orang lagi sibuk-sibuknya untuk menentukan pilihan mereka, ternyata terjadi sebuah kejadian yang sangat menggemparkan, di mana ada seorang ibu yang dengan sangat tega dia membunuh anaknya dengan cara menggorok leher 3 anaknya. Dan hal ini terjadi di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Dan 3 anaknya ini masih balita. Ada yang berusia 5 tahun, 4 tahun, dan juga usia 2 tahun. Nah, tapi di sini teman-teman, saya meminta kepada teman-teman untuk berkomentar yang baik aja. Jadi kita tidak bisa ya menjudge ibunya ini kenapa dan bagaimana, karena kita sama sekali tidak melihat kondisi secara langsung tentang psikis atau bahkan keadaan ibunya ini gitu loh. Karena pada saat dibawa ke kantor polisi, ibunya ini pun mengatakan bahwa motifnya dia membunuh anak-anaknya terhimpit masalah ekonomi. Jadi kronologinya seperti ini teman-teman. Pagi itu sekitar jam 9.30 WIB, suami pelaku yaitu NL yang merupakan ayah dari para korban pergi ke TPS 2 Desa Bonohoa, Sibohau. Nah, ayahnya ini, NL, pergi bersama putri sulungnya, SL, dan juga ayahnya, FL, dan ibunya, SZ, atau kakek dan nenek dari anak-anak yang dibunuh tersebut. Dan kemudian mereka bahkan berpamitan kepada MT. MT ini adalah pelakunya ya teman-teman, yang tinggal di rumah bersama ketiga orang anaknya ini. Jadi MT dan 3 anaknya ini tidak ikut memilih, mereka tinggal di rumah. Jarak dari rumah ke TPS itu sekitar 5 km. Jadi rumahnya mereka itu memang termasuk daerah pedalaman ya teman-teman, dan juga tidak ada tetangga-tetangga yang dekat. Nah, jadi rumah antar rumah itu berjarak lumayan sangat jauh. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa di sebuah rumah tersebut, tetangganya itu nggak terlalu bisa mendengarkan apa yang terjadi seperti itu. Kemudian sekitar pukul 12 WIB, putri sulungnya yaitu SL dan juga kakek neneknya tadi pulang ke rumah. Sementara NL, sang ayah, itu masih tinggal di TPS gitu ya. Saat tiba di rumah, sekitar pukul 13.30 WIB, mereka bertiga terkejut teman-teman karena melihat ketiga anaknya ini berlumuran darah dan tampak sudah tidak bernyawa lagi. Lalu mereka juga melihat sang ibu, si MT ini, berbaring di samping 3 korbannya itu dengan membawa parangnya tersebut teman-teman. Nah, mereka nggak berani menyapa ataupun menegur sang ibu tersebut ya. Jadi mereka kayak langsung ketakutan aja nih. Lalu mereka pun segera melaporkan hal ini kepada tetangganya. Nah, sekitar jam 16 WIB atau jam 4 sore barulah NL, sang ayah ini pulang ke rumah. Karena dia ini baru diinformasikan ya, ada kejadian tersebut di rumahnya nih teman-teman. Lalu sekitar jam 5 sore atau jam 17 WIB, polisian pun langsung turun ke lokasi untuk melihat laporan yang telah dikirim ke polisi. Lalu pihak kepolisian pun langsung mengamankan MT dan juga meminta keterangan dari para saksi. Mereka menyita sebuah barang bukti berupa parang. Sementara jasad ketiga anaknya tersebut dievakuasi ke RSUD Gunung Sitoli untuk dilakukan visum. Dan pada saat itu MT mengatakan alasan atau motifnya dia membunuh ketiga anaknya karena masalah himpitan ekonomi.
Kasus tersebut masih terus diselidiki teman-teman sama pihak kepolisian. Tapi berita terbaru yang mengejutkan adalah sang pelaku yaitu MT atau ibu korban dikabarkan meninggal dunia di dalam penjara. Dilansir dari sindonews.com, MT ini diketahui tidak nafsu makan teman-teman. Jadi dia tidak pernah makan semenjak dia masuk ke dalam penjara. Sehingga inilah yang membuat MT mengalami asam lambung dan membuat akhirnya MT ini pun meninggal dunia. Karena memang tersangka ini, informasi dari pihak kepolisian, sering sekali mengeluhkan perutnya yang sakit. Dan juga sakit di bekas sayatan yang ada di lehernya. Ternyata si MT ini atau ibunya ini sempat ingin melakukan bunuh diri nih pada saat dia sudah selesai membunuh ketiga anaknya tersebut. Diceritakan juga sama pihak kepolisian ya teman-teman, bahwa ternyata si pelaku ini atau MT ini itu sudah sering mencoba untuk melakukan bunuh diri di dalam tahanan. Pernah pada saat itu, saat dia sedang mandi, dikatakan dia mencoba untuk menenggelamkan dirinya di dalam bak mandi. Dan dia juga pernah membanting kepalanya ke dinding nih teman-teman. Jadi dia kayak benar-benar frustasi dan depresi berat gitu. Penyidikan kasus atas pembunuhan 3 anaknya tersebut otomatis menjadi gugur, sehingga kasus ini pun akhirnya ditutup. Nah, seperti itulah teman-teman kisah tentang seorang ibu di Kepulauan Nias yang dengan sangat mengejutkan membunuh anak-anaknya dengan cara menggorok leher anak-anaknya tersebut. Ya, semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran dan kewaspadaan kepada kita bahwa kita harus meningkatkan ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah rezeki itu harus kita gantungkan kepada Allah. Jadi kita tidak berhak ya teman-teman, sekali lagi, untuk menghabisi nyawa siapapun, bahkan nyawa kita sendiri sekalipun. Baik, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.